Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu dimanapun kita berada. Amin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Soherman S. Komemkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Jadi kali ini kami kelompok 3 akan membawakan presentasi yang berjudul Pengantar Kecerdasan Buatan dan Perkembangannya. Sejarah singkat kecerdasan buatan atau AI. Pada tahun 1930-an, muncul tokoh-tokoh penting seperti Alan Turing, Claude Shannon, dan John von Neumann. Dalam pengembangan AI, konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956, menandai tahap pertama perkembangan kecerdasan buatan. Alan Turing menulis makalah pada tahun 1950 tentang membangun mesin logika untuk AI. Saat ini, AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam banyak aplikasi berbeda, termasuk mesin pencari dan asisten virtual. Sejarah AI dimulai pada tahun 1950 oleh ahli matematika yaitu Alan Turing. Kita masuk di definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Menurut H.A. Simon tahun 1987, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua, ada Rich and Knight tahun 1991. Kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari AI atau kecerdasan buatan sendiri, yang pertama ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada robotika dan otomatisasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keempat, membuat keputusan yang lebih pintar. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pekerjaan. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif kecerdasan atau intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari perspektif bisnis. AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, dari perspektif pemrograman atau programming, AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian atau search. What is AI? AI adalah sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly. Yang kedua, sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Yang ketiga, sistem yang berpikir secara rasional, thinking rationally. Yang terakhir, sistem yang bertindak secara rasional, acting rationally. Kelebihan kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami yaitu kreatif,
Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Jenis-jenis AI. Yang pertama, reactive machine. AI yang hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi saat ini, tanpa memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dari masa lalu. Yang kedua, limit memory. AI yang dapat menyimpan informasi dari masa lalu untuk digunakan di masa depan, seperti pada teknologi self-driving car. Yang ketiga, theory of mind. AI yang dapat memahami perasaan dan pikiran manusia, sehingga dapat berinteraksi dengan manusia secara lebih manusiawi. Yang terakhir, self-awareness. AI yang memiliki kesadaran diri dan mampu memahami keberadaannya sebagai mesin. Contoh AI: 1. ChatGPT, 2. Perplexity AI, 3. Google Bard, 4. Bing AI, 5. Seeder AI. Komponen-komponen kecerdasan buatan: pembelajaran learning, penalaran dan kembalian keputusan, pemecahan masalah, problem solving, persepsi, perception, pemahaman bahasa, understanding language. Penerapan artificial intelligence AI dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual, contohnya adalah Siri, Google Now, atau Cortana, yang membantu dalam berbagai tugas seperti pencarian informasi, pengaturan jadwal, dan pembacaan pesan. Media sosial. Teknologi AI digunakan untuk menyaring konten, menampilkan iklan yang sesuai, dan merayakan konten kepada pengguna berdasarkan minat dan perilaku mereka. Aplikasi belanja online. Teknologi AI digunakan untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelanjaan dan perilaku pengguna. Chatbot. AI digunakan dalam chatbot untuk memberikan layanan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan melakukan tugas-tugas lain secara otomatis. Tantangan dalam pengembangan AI. 1. Data terbatas. Ketersediaan data yang terbatas dapat membatasi pelatihan model dan menghambat kerja AI. 2. Keselamatan dan etika. Tantangan dalam penentuan standar etika dan memastikan keamanan dalam pengguna teknologi AI. 3. Ketergantungan pada infrastruktur. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang canggih untuk pengembangan dan penggunaan AI. 4. Kekurangan keterampilan tenaga kerja. Kekurangan ahli AI dan tenaga kerja yang terampil dalam pengembangan dan implementasi teknologi ini. Aspek etika dalam pemanfaatan AI. Hak asasi manusia, proporsionalitas dan tidak membahayakan privasi dan keamanan, kontrol dan transparansi, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab sosial. Perkembangan teknologi AI, komputasi cerdas atau artificial intelligence. AI menggunakan algoritma untuk memproses informasi dan membuat keputusan. Algoritma-algoritma ini melibatkan logika, pemrograman dinamis, dan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Teknologi komputasi tinggi. Pengembangan AI sering memanfaatkan teknologi komputasi tinggi seperti GPU atau Graphics Processing Unit atau TPU, Tensor Processing Unit. Teknologi ini memungkinkan komputasi secara paralel, meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan mendukung tugas-tugas AI yang kompleks. Pembelajaran mesin atau machine learning.
Pembelajaran mesin dalam AI memungkinkan sistem belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit, meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Proses machine learning melibatkan pemberian data, pelatihan berlabel, identifikasi pola oleh algoritma, dan pembuatan model untuk prediksi. Jenis machine learning melibatkan supervised learning dari data berlabel, unsupervised learning tanpa label, dan reinforcement learning melalui percobaan dan umpan balik kinerjanya. Neural networks atau jaringan saraf tiruan adalah model komputasi terinspirasi oleh struktur otak manusia, terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan, digunakan untuk klasifikasi, pengenalan pola, dan pemrosesan bahasa alami. Konsep dan komponen. 1. Neuron adalah unit dasar dalam jaringan. 2. Lapisan adalah grup neuron terorganisasi secara hierarkis. 3. Bobot dan bias adalah parameter disesuaikan selama pembelajaran. 4. Fungsi aktivasi adalah mengatur keluaran neuron, memberikan sifat non-linearitas. Deep learning. Jaringan saraf dalam deep learning memiliki banyak lapisan. Sukses dalam pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan permainan. Penerapan mencakup bidang seperti pengenalan wajah, analisis gambar medis, dan pengoptimalan sistem industri. Masa depan perkembangan AI. 1. Demokratisasi cepat. Penyebaran teknologi AI akan semakin merata, memberikan akses lebih besar kepada berbagai industri dan masyarakat umum. 2. Peningkatan dalam pelayanan kesehatan AI. AI akan memainkan peran kunci dalam pelayanan kesehatan, termasuk diagnostik yang lebih canggih dan pengobatan yang disesuaikan. 3. Automasi pabrik. Peningkatan dalam otomasi manufaktur dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. AI untuk keamanan cyber. Keamanan cyber akan semakin bergantung pada teknologi AI untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Dampak positif AI. 1. Efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Pemecahan masalah. 4. Inovasi teknologi. 5. Keamanan dan keselamatan. Dampak negatif AI. 1. Menghilangkan pekerjaan manusia. 2. Ketergantungan pada teknologi. 3. Pelanggaran privasi. 4. Hilangnya interaksi sosial terhadap manusia. 5. Pencurian data. Kesimpulan. Pada 5 tahun terakhir, bidang kecerdasan buatan AI telah mencapai kemajuan luar biasa, memberikan dampak nyata pada masyarakat, lembaga, dan budaya. AI menjadi kunci untuk membuka masa depan yang luar biasa, di mana didorong oleh data dan pemahaman komputer terhadap dunia kita. Kita semua akan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Meskipun dampak positifnya jelas, tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh masyarakat juga semakin nyata. Transformasi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan membuat keputusan merupakan bagian dari dinamika yang dihadirkan oleh AI. Seiring teknologi ini terus merambah berbagai sektor, pentingnya untuk mempertimbangkan
implikasi positif dan negatifnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Jadi cukup sekian dari kami. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.